Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi video learning kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video learning kita yang pertama di topik 2, yaitu tentang administrasi pelayanan publik, yang mana ini kita pada video learning kali ini akan membahas tentang asas pelayanan publik. Nah, untuk asas pelayanan publik sendiri, nanti kita akan membahas beberapa hal, tidak hanya asas pelayanan publik saja, tetapi nanti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pelayanan, kemudian kualitas pelayanan publik, dan standar kualitas pelayanan publik. Baik, kita akan bahas pokok bahasan kita yang pertama pada video learning kali ini, yaitu asas pelayanan publik. Nah, menurut Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2009, dimaknai pelayanan publik itu dimaknai sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan setiap warga negara dalam bentuk pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam undang-undang sudah diatur bahwa pelayanan itu adalah bentuk pemenuhan kebutuhan atau sesuatu hal yang diberikan, baik itu dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Nah, dengan merujuk pada batasan tersebut, maka ada beberapa hal yang akan dibahas dalam asas-asas pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, biasanya pemberian pelayanan itu mementingkan untuk semua orang dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan umum kepentingan umum di atas dari kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua adalah kepastian hukum. Nah, untuk kepastian hukum, dalam sisi pelayanan sendiri akan menjamin terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi udah ada dasar hukumnya sendiri. Kemudian kesamaan hak, harus memiliki aspek-aspek kesamaan hak dan tidak membedakan itu mau dia sukunya suku apa, rasnya ras apa, kemudian agamanya apapun gitu, golongan mana, gender, mau dia laki-laki atau perempuan, kemudian status ekonominya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia golongan menengah, memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan hak dan kewajiban, di mana pemenuhan pelayanan dengan memperhatikan pemberian hak sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Jadi ada keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian yang kelima adalah keprofesionalan. Jadi harus profesional gitu pelayanan publiknya. Harus memiliki kompetensi, juga memiliki kemampuan, keterampilan, harus memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya dia bekerja di depan nih bagian customer service, ya dia harus memiliki keterampilan melayani orang lain, mendengarkan keluh kesahnya orang lain, problem solving, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah partisipatif. Dalam partisipatif, peningkatan keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu membutuhkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Jadi semua orang memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam bentuk pelayanan publik. Partisipasi dari setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil atau tidak membedakan status sosial masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah keterbukaan. Jadi setiap penyelenggara pelayanan itu harus memiliki akses yang mudah gitu. Menyediakan akses yang mudah untuk siapapun, tidak membedakan usia, ras, kemudian status ekonominya apa, dan juga bisa memberikan informasi-informasi dari customer ya, dari warga negara, informasi pelayanan yang dari warga negara. Jadi misalnya
tidak ada lagi tuh semua ada warga negara yang tahu cara penggunaan BPJS gitu. Karena pada kenyataannya di lapangan, teman-teman ya, masih banyak orang-orang di usia-usia tertentu, di daerah-daerah tertentu itu masih belum tahu bagaimana cara menggunakan BPJS. Masih belum tahu sistemnya itu seperti apa. Nah, jadi dari hal sisi pelayanan publik, semua harus terbuka, baik itu dari sisi pembiayaan, kemudian dari sisi fasilitas apa saja yang didapatkan. Misalnya saya mendaftar di BPJS level apa namanya? BPJS tingkat pertama misalnya. Saya harus tahu apa saja yang didapatkan dari fasilitas itu, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah akuntabilitas. Nah, dari setiap proses penyelenggaraan pelayanan oleh pelaksana pelayanan publik, apapun bentuknya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dari pelaporan keuangannya itu seperti apa, kemudian misalnya kayak BPJS tadi ya contohnya, setiap warga negara membayar asuransi dalam bentuk BPJS. Nah, itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Kemana saja larinya uang-uang BPJS itu? Apakah benar-benar sudah dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga semua masyarakat bisa melaksanakan fasilitasnya, mendapatkan fasilitasnya atau belum gitu ya. Kemudian yang kesembilan adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Jadi ada fasilitas-fasilitas khusus untuk orang-orang disabilitas, untuk orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang terbatas, misalnya lansia gitu-gitu ya. Jadi ada perlakuan khusus. Jadi adil, tapi adil dalam artian bukan berarti semua pelayanan itu sama disamaratakan gitu ya. Mengenai balik lagi ke hak dan kewajiban tadi, bukan berarti misalnya ada kayak orang apa namanya harus operasi kanker dan itu harus urgent gitu misalnya, tapi ternyata tidak bisa didahulukan karena tidak bisa tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa ditindaklanjuti gitu maksud saya, tidak bisa ditindaklanjuti karena ternyata dia menunggak bayar BPJS-nya gitu misalnya ya. Nah, jadi harus ada fasilitas dan perlakuan khusus untuk hal-hal yang seperti ini, hal-hal urgent gitu. Kemudian juga untuk orang-orang disabilitas tadi ya. Jadi misalnya orang yang harus mengantri gitu ya untuk pelayanan BPJS, kalau untuk orang disabilitas kan nggak mungkin harus mengantri berlama-lama gitu ya, karena keterbatasan atau dia harus mengurus secara birokrasi kemana dulu gitu kan merepotkan sekali gitu. Jadi itu tadi, prinsip pelayanan publik yang baik itu harus memiliki perlakuan khusus bagi kelompok-kelompok rentan. Kemudian yang ke-10 adalah ketepatan waktu. Jadi penyelesaian setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan itu harus tepat waktu, sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi setiap jenis pelayanan harus dilakukan secara tepat, harus mudah, dan dapat memperhatikan aspek-aspek keterjangkauan. Gitu. Nah, jadi idealnya prinsip pelayanan publik yang baik itu harus memiliki 11 poin-poin ini gitu ya. Itu idealnya. Kemudian setelah kita melihat aspek pelayanan publik, kita akan melihat nih prinsip-prinsip pelayanannya seperti apa gitu. Adapun prinsip-prinsip pelayanan itu diatur pada keputusan Menpan nomor 63 /M-PAN/7 tahun 2003. Antara lain yaitu yang pertama adalah kesederhanaan gitu ya. Jadi prinsip pelayanan itu harus sederhana. Kenapa harus sederhana? Karena jangan sampai karena prosedur yang berbelit-belit kemudian tidak dipahami orang hingga akhirnya orang lain malas untuk menggunakan pelayanan yang kita berikan gitu. Jadi prinsip pelayanannya juga harus sederhana. Kemudian memiliki kejelasan.
Harus ada kejelasan persyaratan teknis ataupun administratif untuk pelayanan publik itu harus jelas gitu. Dan harus sama untuk semua lini gitu ya. Jadi misalnya di Provinsi Jawa Barat itu harusnya memiliki kesamaan secara umum ya, harusnya memiliki kesamaan secara teknis dan administratif, jangan sampai membingungkan orang lain gitu. Kemudian unit kerja atau pejabat yang berwenang juga harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, kemudian penyelesaian terhadap keluhan-keluhan atau persoalan-persoalan dari customer. Nah, yang ketiga adalah kepastian waktu. Jadi prinsipnya waktunya harus pasti. Jangan pasti itu dalam artian harus terukur gitu. Pasti dan terukur. Jadi bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat. Jadi misalnya tidak bisa, misalnya urusan apa namanya birokrasi BPJS tadi ya, mau meminta rujukan gitu misalnya. Ternyata dokternya tidak ada di lapangan. Jadi si pelayan kesehatan ini harus pasti nih memberikan kepada pasien kapan dokter itu ada, karena kan kalau surat rujukan kan harus ditandatangani oleh dokternya langsung ya yang memberikan tindakan rujukan gitu kan. Jadi untuk itu si perawat atau si bagian customer service harus memberikan penjelasan kepada customer-nya atau pasiennya untuk kapan lagi bisa ke situ menemui dokternya. Jangan sampai dia sendiri tidak tahu, akhirnya si pasien berulang kali nih pulang pergi dokternya belum datang-datang. Surat rujukannya belum jadi. Padahal yang ingin surat rujukan ini prinsipnya harus segera gitu ya, karena harus segera mendapatkan tindak lanjut gitu. Kemudian yang keempat adalah akurasi. Akurasi di sini menunjukkan pada produk pelayanan publik diterima oleh penerima pelayanan, yang mana dokumennya harus benar, tepat waktu, dan sah secara hukum. Kemudian yang kelima adalah keamanan. Harus aman. Harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien atau bagi si penerima pelayanan gitu. Dan juga ada kepastian hukum sama seperti apa tadi ya, surat rujukan tadi ya, data-data pasien gitu. Jadi harus ada informed consent. Informed consent itu adalah apa namanya, semacam surat di mana si pasien ini bersedia untuk memberikan seluruh datanya agar seluruh data ini bisa diberikan ke rumah sakit rujukannya gitu misalnya ya. Harus ada kesepakatan yang pasti sehingga si pasien ini pun untuk memberikan data-datanya itu aman gitu, nggak was-was gitu. Sama kayak kita mau berobat ya, misalnya kita ini amit-amit jabang bayi ya teman-temannya, misalnya kita ada salah satu yang terkena HIV/AIDS gitu ya, entah dari manapun gitu misalnya dapatnya gitu misalnya. Nah, eh, apa ya, prinsip utama apa ya, psikologis orang yang ketika kena HIV/AIDS ini kan ketika ingin berobat pasti malu dulu kan ya yang pertama ya. Nah, sehingga prinsip pelayanan publik ini harus memberikan rasa aman ini agar si pasien juga merasa ketika berobat di tempat itu, oh saya merasa aman karena apa namanya, rahasia saya tidak mungkin bisa terbongkar gitu. Itu juga salah satunya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah tanggung jawab. Jadi si penyelenggara pelayanan publik atau manajemen si pelayanan ini harus memiliki rasa tanggung jawab atas semua penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan. Jadi kalau sudah dilakukan, terus si pasien ada mengalami keluhan apapun itulah ya dalam bentuk saya kayaknya nggak puas sama pelayanan ini gitu. Nah, si penyelenggara harus bersiap, harus memiliki solusi untuk itu. Gitu. Harus bertanggung jawab untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana itu harus disediakan selengkap mungkin oleh penyelenggara pelayanan. Seperti kayak tempat pelayanan yang nyaman gitu, yang tidak panas, mungkin yang ber-AC, alhamdulillahnya gitu ya kalau misalnya ada yang ber-AC. Kemudian ada sistem dari customer pendataan atau pendaftaran yang nyaman gitu, yang tidak terlalu mengantri terlalu panjang karena ada customer service-nya banyak gitu ya, ada CS yang banyak di depan situ sehingga mampu melayani
dengan cepat gitu ya. Kemudian ada sistem informasi yang bagus antara si penyedia pelayanan dengan penerima pelayanan. Selanjutnya adalah kemudahan akses. Jadi prinsipnya percuma semua dilakukan ketika akses yang didapatkan itu tidak mudah. Gitu. Jadi percuma pelayanannya murah, bertanggung jawab, selalu solutif gitu ya. Sarana prasarananya ber-AC, tapi ternyata aksesnya tidak mudah untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya adalah kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Jadi kita sebagai orang timur gitu kan pasti mengedepankan namanya kesopanan, keramahan. Kita menerima, walaupun kita sebenarnya mungkin sebagai customer service capek ya karena beban kerja yang banyak, tapi kita harus profesional, dituntut untuk selalu ramah kepada orang gitu kan, selalu ramah kepada kepada customernya, sopan, bertutur kata yang lembut gitu ya. Dan disiplin, disiplin dalam artian ini jangan membeda-bedakan orang lain gitu. Jadi jangan membedakan antara kaya dan miskin, semua harus memiliki hak yang sama. Kenyamanan, kenyamanan tadi hubungannya sama keamanan juga. Jadi setiap penyelenggara itu wajib untuk menciptakan suasana yang nyaman. Ruang tunggu yang nyaman, yang bersih, lingkungan yang rapi, yang indah. Jadi waktu nunggu ini enak gitu sambil ngelihat lukisan mungkin. Ngelihat hijau-hijau, habis itu ngerasain yang adem-adem di dalam jadi nggak berasa nunggunya. Kemudian di situ mungkin ada televisinya jadi sambil nunggu nggak ngerasa bosan gitu ya. Jadi harus ada fasilitas-fasilitas mendukung. Mungkin kalau misalnya kita mau sholat, tempat ibadahnya juga enak. Mau ke toilet, tempat toiletnya bersih gitu ya. Tempat parkirnya luas gitu kan nyaman banget ya kalau kayak gitu ya. Jadi harus memiliki ke-10 prinsip-prinsip pelayanan ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya sudah ada yang bekerja di instansi kesehatan, monggo prinsip-prinsip, kemudian asas-asasnya tadi itu monggo diperhatikan agar teman-teman bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin gitu. Karena ujung-ujungnya balik lagi gitu kan ke instansi, ke tempat teman-teman bekerja yang merasakan gitu. Kalau misalnya bagus, pasien ke situ semua. Atau customer kalau misalnya teman-teman bekerja di asuransi, customer merasakan nyaman nih dengan pelayanan dari teman-teman. Jadi akhirnya banyak customer tempat teman-teman yang mana nanti dari segi keuntungan pun akhirnya pun menguntungkan dari banyak pihak gitu ya karena rame gitu ya di situ customernya banyak akhirnya organisasi atau instansinya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lah dari segi pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah kualitas pelayanan publik. Nah, dalam kualitas pelayanan publik ini ada upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, sehubungan dengan itu, kualitas pelayanan harus memiliki kriteria-kriteria pelayanan yang mana harapannya dapat mengimbangi harapan masyarakat. Jadi kualitas ini tuh berbanding lurus sama harapan masyarakat harusnya ya, harusnya berbanding lurus sama harapan masyarakat. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, maka akhirnya pemerintah atau pemerintah daerah memiliki improvisasi untuk meningkatkan pelayanan menjadi pelayanan yang lebih berkualitas atau yang sering disebut dengan serve qual. Serve qual ini bisa didefinisikan sebagai kalau di sini ya, serve qual is a technique that can be used for performing a gap analysis of an organization service quality performance against customer service quality needs. Jadi maksudnya di sini adalah teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kesenjangan antara kinerja kualitas layanan organisasi terhadap kebutuhan kualitas layanan pelanggan. Jadi untuk untuk menetralisasi gap antara kinerja pemberi kualitas pelayanan dalam suatu organisasi itu kan ada gapnya tuh antara kualitas yang diberikan sama kebutuhan pelanggan gitu ya. Nah,
ada namanya self qual ini, yang mana nanti self qual ini yang mengatur atau menganalisis kesenjangan itu apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan dan apa aja yang tidak bisa dilakukan. Kalau kita, jadi harapan warga negara ini kan banyak sekali teman-teman ya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Pasti akan banyak dan itu mungkin detail kalau misalnya kita tanyakan orang per orang gitu. Jadi untuk agar tidak memusingkan adalah yang namanya self qual ini. Self qual ini tadi yaitu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara kinerja kualitas layanan organisasi terhadap kebutuhan. Jadi gap-gap itu nanti dianalisis gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menganalisisnya gitu ya pertanyaannya. Jadi ada beberapa hal di dimensi pelayanan yang harus dipenuhi untuk mengukur kinerja pelayanan yang berkualitas. Jadi tadi kalau serkual kan analisisnya. Nah, ini kita lihat dimensinya apa aja yang harus dipenuhi gitu kan, agar si pelayanan ini jadi berkualitas baik gitu ya. Yang pertama adalah reliability. Di sini mengatakan the ability to perform the promise service dependably and accurately. Jadi kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan secara andal dan akurat. Maksudnya ada pelayanan itu harus bisa andal dan akurat gitu. Paling terdepan. Jadi kita pokoknya intinya kalau di sisi pelayanan itu harus memberikan pelayanan yang terbaik dan terdepan. Dan akurat dalam artian ya sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan yang kedua adalah assurance. Assurance, the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence. Jadi pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan kepercayaan diri. Jadi ada sisi pengetahuan dan kesopanan karyawan pada penyampaian dan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh pasien gitu kalau di rumah sakit ya. Dan yang ketiga adalah tangible. The appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication materials. Jadi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi ini harus dilihat. Penampilannya seperti apa nih fasilitas fisiknya? Ternyata catnya udah mulai buyar. Kemudian suasananya buram menakutkan. Serem gitu kan, apalagi kalau malam-malam ke sana. Jadi kayak cerita horor. Jadi gitu, secara tampilan itu bagus ya gedungnya gitu, terang ya, cahayanya, suasana penerangannya terang. Jadi saya walaupun harus jalan di lorong sendiri nggak takut gitu misalnya. Peralatannya canggih ya, mau ke dokter gigi tidak semenakutkan itu, ternyata bersih juga peralatannya gitu ya. Dokternya juga ramah orangnya gitu ya. Kemudian komunikasinya juga enak, banyak, 2 orang, inform concern-nya enak, si dokter menanyakan secara detail gitu kan, akhirnya si pasien merasakan nyaman, jadi harus tangible. Harus ada rasa empati. Empati di sini the provision of caring individualist attention to customer. Jadi penyediaan perhatian individual kepada pelanggan. Pasien itu adalah pelanggan kita. Pasien itu bentuknya manusia gitu ya, bukan barang. Jadi kalau kita berbicara dengan manusia, artinya kita harus mampu berbicara 2 arah. Ketika kita harus mampu berbicara 2 arah, kita harus mampu menumbuhkan rasa empati itu gitu. Jadi misalnya si pasien lagi mengalami mental health gitu ya. Dia depresi datang, tapi dia nggak tahu kalau dirinya depresi. Ya kan? Nggak mungkin kan si dokter yang udah, atau jangan dokter deh, psikolog ini kan tugasnya adalah memberikan rasa empati, memberikan rasanya yang akhirnya memberikan rasa nyaman kepada si pasien gitu ya. Nah, jangan sampai si psikolog malah mendiskriminasikan gitu. Kamu depresi gara-gara kamu kurang sholat gitu misalnya, kurang mengaji gitu ya. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang akhirnya
menjatuhkan kepercayaan diri seseorang. Jadi empati ini penting dari setiap pelayanan, mau dia itu dari lini kesehatan ataupun bukan, pokoknya semua harus memiliki rasa empati. Saya kita bekerja di pelayanan untuk KTP misalnya ya, pembuatan iktp. Orang udah jauh-jauh datang dari desa, perjalanan 4 jam. Datang ke situ, misalnya saya nih customer service-nya, saya capek gitu ya. Akhirnya saya ngelayanin orang marah-marah. Gitu kan. Nah, itu akhirnya dapat membuat nama buruk satu instansi itu gitu. Ternyata pelayanan di sana tuh nggak empati sama sekali gitu, nggak solutif ya bahasanya kalau zaman sekarang, nggak solutif. Saya datang 4 jam, ya saya tahu kalau itu lagi jam istirahat, tapi kan bisa menggunakan kalimat yang baik gitu, misalnya jangan marah-marah, atau bisa mungkin menunggukan, mohon maaf Bu, tunggu dulu karena ini masih jam istirahat, jadi kami masih tutup sementara, nanti akan dibuka lagi jam 1, gitu kan enak gitu ya. Jangan, saya nggak peduli Ibu jauh-jauh 4 jam dari sini. Yang penting ini karena udah tutup, ya Ibu nggak bisa. Silakan Ibu kemana gitu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Kemudian yang kelima adalah responsiveness. The willingness to help customer and to provide prompt service. Jadi kesediaan untuk membantu pelanggan dan untuk memberikan layanan yang cepat, responsif. Jadi ada respon yang cepat. Jadi kalau misalnya pasiennya ternyata sakit, habis tabrakan, tapi nggak punya KTP gitu kan misalnya. Akhirnya ya udah HP-nya rusak gitu. Misalnya kecelakaan HP rusak, dompet hilang atau apa ya. Jadi kan nggak punya data-data. Sehingga si dokter dengan alasan tersebut tidak melayani atau tidak menanggulangi si pasien karena tabrakan ini tadi. Jangan sampai ya. Jadi prinsip dari kesehatan itu nyawa orang itu adalah yang utama. Tidak peduli dia sukunya apa, tidak peduli dia dia preman, tidak peduli dia pencuri, perampok gitu ya. Jadi semua memiliki hak untuk menerima kesehatan. Semua memiliki hak untuk menerima pengobatan. Jadi harus responsif. Responsif dalam artian ketika ini memang kecelakaan, terus tidak ada orang yang bisa dihubungi, ya udah ditanggulangi dulu gitu. Nanti sambil jalan, misalnya ada yang mengantarkan, baru nanti ditanya atau dicari sambil jalan. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk dimensi-dimensi ada 5 hal penting itu tadi yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis data. Nah, jadi pada service quality circle atau pelayanan yang berkualitas tadi ya, yang gap-gap tadi, menurut konsep diketengahkan sebelumnya mengaitkan 2 dimensi. Jadi menurut konsepnya ada 2 dimensi sekaligus. Yang pertama adalah dimensi penilaian dari customer atau pelayanan atau pelanggan atau si penerima pelayanan, dan dimensi penilaian yang dilakukan oleh provider atau penyelenggara pelayanan. Jadi ada 2 hal untuk memonitoring dan mengevaluasi pelayanan tersebut. Ada survei kepuasan dari customer, ada monitoring evaluasi dari provider itu sendiri. Nanti ada tim-timnya sendiri. Nah, dari penilaian pelanggan, itu bentuk penilaiannya bisa dilakukan oleh penerima pelayanan terkait dengan harapan-harapan, termasuk komplain-komplain, atau termasuk masalah-masalah apa aja ketika dia mendapatkan pelayanan itu. Gitu. Jadi, semacam survei kepuasan tadi ya. Nah, penilaiannya biasanya berkaitan dengan penilaian akan kemampuan penyelenggaraan pelayanan, mulai dari level manajerial sampai dengan level frontline service. Jadi penilaiannya itu untuk survei kepuasan itu nanti ada levelnya. Dari level yang paling depan dulu, misalnya tukang parkir gitu ya.
dari level tukang parkir dulu, kemudian masuk satpamnya menerima, kemudian masuk lagi ke customer service-nya di bagian pendaftaran, bagian teknik informasi gitu. Jadi semua lini sampai ke level manajerial. Nah, penilaian ini sebenarnya penting banget karena kedua dimensi tadi harus pastinya akan ada yang namanya gap atau kesenjangan harapan-harapan gitu dan kenyataan-kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi si manajer ini kan pasti memiliki target-target tertentu ya terhadap rumah sakit atau instansi kesehatannya. Nah, target-target itu tuh udah dituliskan, udah mungkin diaplikasikan, tapi ternyata yang dirasakan oleh pelanggan itu berbeda gitu. Nah, makanya adalah yang namanya SerQual quality, service quality tadi, service qual. Nah, service quality itu tadi untuk melihat gap-gapnya tuh sejauh mana sih gitu ya. Ternyata apa namanya, harapan dari manajerial itu terlalu tinggi gitu. Misal dia membuat apa namanya ya, sistem informasi satu pintu misalnya ya. Jadi untuk mendaftar itu bisa by aplikasi. Misalnya rumah sakit Rumah sakit Kulon Progo membuat aplikasi pendaftaran pada pasien. Tapi si pasiennya ternyata tidak semua yang memiliki HP Android gitu. Nah, itu kan berbanding terbalik akhirnya kan, antara apa yang dirasakan oleh pelanggan yang akhirnya apa? Akhirnya menyulitkan sekali untuk pelanggan yang tidak memiliki HP Android karena aplikasi kan basics-nya harus ada Android atau iOS nih, harus di-download, harus apa. Terus yang pelanggan tidak punya solusi apa, datang ke rumah sakit itu, pas ditanyain sama satpam, "Ibu sudah mendownload aplikasi belum?" Terus si ibu bilang, "Saya belum mendownload ini." Ya, ibu nggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika tidak mendownload itu. Nah, gap-gap yang seperti ini yang maksudnya nanti akan dibahas gitu ya. Nah, menurut Brown and Bond pada tahun 95 mengatakan bahwa model kesenjangan atau gap adalah salah satu model yang memberikan kontribusi yang paling baik diterima untuk literatur layanan. Jadi analisis-analisis ini tadi yang akan kita analisis tadi itu paling baik gitu. Paling memberikan solusi di antara yang lain. Jadi pada model yang dikasih tahu oleh Brown dan Bond ini ada 7 gap sebenarnya. 7 perbedaan utama atau kesenjangan pelayanan yang akan berkaitan dengan persepsi manajerial tentang kualitas layanan dan tugas-tugas yang terkait dengan pemberian layanan kepada pelanggan. Ada 7 gap, yang mana nanti gap pertama, nah ini, sebentar. Nah, oke. Jadi gap pertama adalah gap between customer expectation and management persepsi. Jadi ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajerial biasanya dimunculkan karena akibat pihak si manajemen atau penyelenggara pelayanan ini kurang teliti terhadap apa yang menjadi keinginan penerima pelayanan. Jadi nggak tepat sasaran gitu. Si pelanggan pengennya apa, tapi si pemberi penyelenggara pelayanan memberikannya apa gitu misalnya. Jadi contoh kayak orang pergi ke tempat pelayanan KTP, terus ada orang menerima pelayanan KTP tersebut. Tapi KTP-nya nggak cuma pengen dicetak gitu. Tapi mereka juga pengen ada yang namanya proses pengurusan KTP yang benar, sehingga pada suatu saat mereka tidak mendapatkan kesulitan ketika mengurusnya lagi. Jadi nggak cuma pengennya mendapatkan KTP yang dicetak, tapi pengennya juga secara data itu misalnya KTP-nya hilang, jadi nggak sulit harus datang jauh-jauh lagi atau gimana mungkin by customer service. Nah, ternyata tim di eKTP ini nggak bisa menerima pelayanan-pelayanan ini karena ya nggak bisa kalau mau ngurus KTP ya harus langsung datang sendiri ke orangnya yang bersangkutan. Padahal misalnya orang yang bersangkutan adalah orang disabilitas yang nggak bisa jalan, yang harus membutuhkan bantuan orang lain untuk jalan. Jadi jangan sampai gap-gap ini malah tidak memberikan solusi untuk si customer. Nah, gap 1 di mana gitu?
Gap 1 ini nanti akan mempengaruhi gap 3. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan ini ya. Ada di sini ada komunikasi, ada kebutuhan individual, ada pengalaman masa lalu. Jadi tiga lini ini sebenarnya yang saling melengkapi untuk terjadinya sebuah pelayanan yang bagus. Jadi harus ada komunikasi. Komunikasinya itu yaitu tadi survei tadi ya. Surveinya apa sih yang diharapkan dari eh, penyelenggara pelayanan? Apa aja yang diharapkan? Nah, nanti hal-hal yang diharapkan ini nanti akan dianalisis satu persatu melalui gap-gap. Nih ada 7 gap tadi ya, ada gap 1, ada gap 2, ada gap 3, ada gap 4, kemudian ada gap 5 gitu ya. Nah, gap 1 tadi adalah kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen muncul akibat pihak manajemen penyelenggara kurang teliti terhadap apa yang diinginkan. Jadi ternyata si pihak penyelenggara nggak teliti nih terhadap apa yang dipengenin konsumen. Itu gap 1. Kemudian gap 2, gap between management perception and service quality specification. Jadi kesenjangan persepsi manajemen penyelenggara pelayanan dengan kualitas pelayanan yang disediakan. Ada kondisi ini terjadi akibat pihak manajemen seolah-olah mengetahui keinginan penerima pelayanan, akan tetapi pihak manajemen tidak sanggup dan tidak sepenuhnya mampu untuk menyediakan pelayanan kepada penerima pelayanan. Ketika ini gap 1 ini tidak bisa, akan mempengaruhi gap 3 dan gap 5. Kemudian ada yang namanya gap 2. Gap 2 ini nanti mempengaruhi gap 3, yaitu spesifikasi kualitas pelayanan. Jadi ketika si manajemen ini tidak bisa menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan, sehingga akan terjadi gap 3 gitu. Gap 3-nya apa? Gap 3, gap between service quality specification and service delivery. Jadi kesenjangan antara kualitas pelayanan dengan penyampaian pelayanan. Kondisi ini terjadi akibat pelayanan yang diselenggarakan secara spesifik sudah baik. Akan tetapi karena pelaksanaan atau pegawai pelayanan masih kurang pelatih, atau dia mungkin masih baru, masih kakok, gugup gitu ya, dan masih kurang luas, bahkan masih kurang baik dalam menyampaikan pelayanan. Jadi ternyata setelah dilihat adanya gap 2 karena dia tidak sanggup untuk memberikan pelayanan, ternyata masalahnya karena gap 3. Karena si orang yang memberikan informasi ini ternyata nggak luas, kaku gitu, tidak memberikan solusi untuk orang lain. Sehingga muncullah lagi gap 4. Gap 4 between service delivery and external communication. Jadi kesenjangan penyampaian pelayanan dengan komunikasi yang dibangun dengan pihak eksternal. Jadi karena ini dia kagok gitu lah ya, pelayanannya kagok, akhirnya pelayan yang diberikan tidak maksimal. Pelayanan diberikan akhirnya tidak maksimal. Terus sehingga karena tidak maksimal, si penerima pelayanan membandingkan dengan kondisi yang ditawarkan gitu. Oh ternyata berbeda, nggak sama apa yang di iklan sama di brosur, nggak sama nih sama apa yang saya dapatkan gitu ya misalnya. Misalnya saya di brosur mendapatkan diskon 50% misalnya gitu. Ternyata si orang customer service-nya ini maksudnya nggak bisa cara menyampaikan bukan 50%. Misalnya ya nih, misalnya mau pap smear ya, mau pap smear kalau kan ada biasanya tanggal-tanggal tertentu diskon tuh di instansi. Nah mau pap smear datang ke sana ternyata itu diskon 50%-nya ada syarat dan ketentuan tertentu gitu. Tapi si pelayanan servis ini nggak bisa menyampaikan gitu. Akhirnya si yang menerima pelayanan, loh ada kesenjangan gitu, ada gap. Loh saya dapetinnya nggak gitu Mbak misalnya ya. Saya dapetinnya ini semua orang memiliki hak untuk mendapatkan diskon 50% untuk pap smear gitu misalnya. Nah ini gap keempat. Kemudian gap kelima, gap between persepsi, kesenjangan pelayanan yang dispersepsi dengan pelayanan yang diharapkan. Kondisi kesenjangan ini seringkali terjadi, pelayanan yang diterima oleh penerima pelayanan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Akhirnya apa?
ekspektasinya, aduh, saya ke sini ekspektasinya saya pengen bagus, pengen dapat pelayanan yang baik, tapi yang diterima ternyata nothing, asik. Tidak ada gitu ya, zero gitu misalnya. Nah, itu tadi ya gap-gapnya. Kenapa gap-gap ini muncul? Ternyata secara analisis harus detail gitu ya. Apa-apa saja yang dibutuhkan, bahkan sampai keinginan detailnya customer service harus paham. Jadi ketika teman-teman nanti membuat program sebuah pelayanan, jadi dari pelayanan program-program tersebut, jadi misalnya ada program surveillance PTM, penyakit tidak menular di Dinas Kesehatan misalnya, dan itu gratis gitu misalnya ya. Jadi semua masyarakat memiliki hak mendapatkan hak untuk memeriksakan apakah dia sehat gitu, tidak ada penyakit tidak menularnya, maksudnya tidak ada penyakit diabetes, jantung dan lain-lain, atau ada gitu pemeriksaan kolesterol gratis, diabetes gratis, pemeriksaan jantung gratis, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman membuat program itu, nah gap-gap ini yang harus teman-teman lihat gitu. Harus detail pelayanannya dilihat dari sisi apa tadi di gap pertama tadi coba. Dari sisi apakah dia harapannya seperti apa? Kalau harapannya itu berarti kita harus memberikan secara detail, kemudian yang kedua adalah keinginan pelayanan itu apa-apa saja yang bisa kita sanggupi, apa-apa yang tidak kita sanggupi itu harus jelas gitu dari awal gitu, harus harus ada di brosurnya bahkan. Kemudian gap ketiga kita harus memilih orang-orang yang luas untuk melayani gitu ya, dokter-dokter yang luas, kemudian perawat-perawat yang luas, yang ramah gitu. Kemudian yang keempat adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarkan di brosur itu informasinya harus sama dengan apa yang kita berikan. Dan yang kelima dan terakhir adalah sehingga kondisi atau kesenjangan ini tidak terjadi gitu. Apa yang diharapkan oleh customer itu sesuai dengan apa yang sudah kita sebarkan di dalam brosur. Seperti itu. Selanjutnya adalah standar kualitas pelayanan publik. Nah, untuk standar kualitas pelayanan publik, itu setiap daerah itu kan pasti akan memiliki standar yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena apa namanya? Konteksnya di Indonesia ini kan punya suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, mungkin akan ada isu-isu yang berbeda juga yang nantinya mungkin sangat penting untuk didiskusikan. Jadi keragaman antar daerah termasuk dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi antar daerah yang berbeda-beda tadi sebenarnya paling sering mempengaruhi kebutuhan pelayanan publik antar daerah gitu. Gitu. Jadi baik itu yang beda-beda itu nggak cuma apa namanya jenisnya, tapi juga kualitasnya pada akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah-daerah. Nah, pada situasi seperti ini, pemberlakuan kebijakan nasional tentang pelayanan publik dapat menimbulkan permasalahan sendiri. Jadi karena dia berbeda-beda, akhirnya sih pemberi pelayanan publik akan pusing. Akan pusing gitu ya, pusing karena sistemnya nanti kalau misalnya dibedakan pasti akan banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga kebijakan nasional mungkin tidak mampu merespon dinamika antar daerah secara detail. Namun demikian, penyerahan penyelenggaraan layanan publik sepenuhnya menjadi diskresi daerah juga menjadi resiko terkait dengan kemungkinan terjadinya kegagalan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dan berkualitas. Jadi, pemberian kebijakan sepenuhnya kepada daerah itu akan memberikan resiko yang tinggi. Takutnya nanti gap-nya terlalu banyak, terlalu timpang, ada yang ketertinggalan, ada yang terlalu maju gitu ya. Ada sistem informasi yang terlalu maju di daerah tertentu, ada yang mengalami ketertinggalan. Nah, banyak kasus juga menunjukkan sering terjadinya kegagalan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, elit politik, kemudian atau mungkin birokrasi yang kurang peduli terhadap kebutuhan publik, atau karena rendahnya kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan warganya.
Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, sehingga dibuat standar pelayanan publik untuk mengatur aspek input, proses, output pelayanan. Nah, apa aja gitu ya. Nah, standar pelayanan publik mengatur aspek input dan proses pelayanan output. Yang pertama adalah input pelayanan penting untuk distandarisasi, mengingat kualitas dan kuantitas dari input pelayanan yang berbeda antar daerah, menyebabkan seringnya terjadinya ketimpangan akses terhadap pelayanan yang berkualitas. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau dia terlalu timpang, maka akan ada akses-akses yang timpang. Ternyata antara kabupaten di Kalimantan, Kabupaten Tringgal Kalimantan berbeda dengan kabupaten yang ada di Jawa. Jadi standar-standar ini harus diatur aspek input, output, dan prosesnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah standar proses pelayanan penting untuk diatur. Namun, pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati agar standar proses pelayanan tidak mencegah atau membatasi kreativitas lokal dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi jangan sampai nih standar proses pelayanannya itu membatasi kreativitas, inovasi-inovasi dari ide-ide dari daerah yang brilian gitu. Jadi kan setiap peraturan, setiap standar itu kan mungkin bisa dilaksanakan di Pulau Jawa, tapi mungkin tidak bisa dilaksanakan di Pulau Kalimantan. Jadi kan berbeda-beda tadi. Sehingga membutuhkan inovasi-inovasi khusus, kreativitas-kreativitas khusus untuk menciptakan solusi dari setiap masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah tertentu. Nah, yang ketiga adalah standar output merupakan luaran dari hasil pelayanan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, standar output kendati hanya merupakan luaran, tetapi perlu juga distandarkan agar tidak terjadi plagiasi dari berbagai dokumen resmi yang telah dihasilkan dari pelayanan. Jadi idenya mungkin bisa sama, standar outputnya bisa sama, tapi secara detail pelaksanaan mungkin saja berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Jadi tetap harus dipikirkan standar outputnya agar tidak terjadi plagiasi-plagiasi gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk asas-asas, kemudian prinsip-prinsip pelayanan publik, apa-apa saja nih standar-standar outputnya yang harus dilaksanakan agar sistem pelayanan publik ini bisa benar-benar kita berikan secara maksimal. Baik, mungkin jika sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan, boleh sekali nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom diskusi gitu ya. Setelah menuliskan di kolom diskusi, nanti mungkin atau ada tanggapan lain juga boleh. Mungkin video learning-nya saya akhirin. Untuk sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai jumpa di video learning berikutnya. Bye-bye.